Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Matius pasal 5 ini merupakan satu bagian dari khotbah Yesus di bukit. Mulai dari Matius pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7. Yesus mengajar, Yesus berkhotbah agar setiap orang-orang yang mendengarkan Dia dapat mengikuti apa yang menjadi tujuan pengajaran Yesus. Dalam nas ini kita diajak untuk menjadi orang yang berbahagia jika kita mau mengikutinya, bahwa kita harus menjadi orang yang murah hati. Adalah hal yang berbahagia, bersukacita jika kita mengikut kehendak Yesus, dan bukan hanya sekedar kehendaknya, namun melalui Bapa yang memberikan anaknya Kristus Yesus yang adalah murah hati. Inilah yang menjadi gambaran dari murah hati. Murah hati artinya ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Orang yang murah hati karena ia menyadari ia telah merasakan betapa Allah yang murah hati mau ikut menderita, memaafkan, mengampuni kesalahan kita. Tentunya didasari dengan kasih sayang. Murah hati bukanlah hanya sekedar bermakna kasihan, tapi ikut ambil bagian terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Maka murah hati sangat dekat hubungannya dengan kasih dan pengampunan. Kita bermurah hati dengan tujuan mau membantu dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang dibingkai dalam kasih. Memang sangat sulit untuk menjadi orang yang murah hati, apalagi jika dikatakan dengan rela mengampuni orang lain. Kebanyakan masih berkutat pada mengasihi karena ada maunya saja. Sulit mengasihi kepada orang yang jahat kepada kita. Maka dengan tegas Yesus mengajarkan adalah hal yang berbahagia jika kita mau menjadi orang yang murah hati, yang penuh dengan pengampunan. Allah yang terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar melalui Kristus Yesus, menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka kita yang menjadi anak Tuhan harus juga menerima warisan dari kemurahan hati Allah. Murah hati bukan berarti murahan, tapi murah hati juga berkelas.
memiliki status yang luar biasa di hadapan Allah. Sebab itu, hendaklah kita saling mengasihi dan bermurah hati, karena kita akan beroleh jaminan kemurahan hati Allah itu sendiri. Sebagaimana dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 dijelaskan tentang orang Samaria yang murah hati. Siapakah yang dimaksud Yesus sebagai sesama yang murah hati? Apakah orang-orang yang aktif di bait suci pada saat itu? Apakah itu imam atau orang Lewi atau orang Samaria? Tidak. Tapi orang Samaria menunjukkan gambaran dari orang yang telah bersama dengan Yesus dan mengalami buah perjumpaan dengan Yesus. Orang Samaria lah yang turut merasakan dan menolong orang yang ada di sekitarnya, termasuk Yesus yang ada di tempat itu ketika membutuhkan air. Marilah hidup saling mengasihi dan bermurah hati, maka engkau akan berbahagia. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.